16 orang? 16 orang yang totalnya itu kalau nggak salah sekitar 1,3 M. Kalau mau bayar, monggo dibayar kapan waktunya. Tapi kalau memang nggak mau bayar, ya nggak apa-apa. Saya anggap ini rezeki saya yang jenengan pinjam. Setelah ini mudah-mudahan oleh Allah rezeki jenengan menjadi rezeki saya. Bagi saya karena sudah saya ikrarkan itu bukan hak saya. Nah, ini kalau nggak 2 juta, aku wani picek kan itu ya? Iya, dalam keadaan apapun, jangan pernah melupakan sedekah. Ayo cepet sodako sing akeh. Seperti itu. Padahal lagi jatuh loh, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, ini Pak Toro. Pak Toro ini narasumber pecah telur kemarin dengan tema domba ya Pak ya? Iya. Domba. Kemarin tak buat judul yang agak Pak, sensasional. Iya. Jual apa? Innova. Jual Innova, Pajero dan Jazz iya. untuk kasih makan kambing. Iya. Tapi kan bener seperti itu realitanya ya Pak ya? Betul, memang seperti itu. Jadi Pak Toro ini pelihara domba sejak tahun 2006 kalau nggak salah ya. 2006. Sampai 2000 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti sudah berapa tahun, Pak? Ya sekitar 17 tahunan. 17 tahun, hampir 20 tahun lah. Iya. 17 tahun itu pernah mengalami masa yang di bawah, masa naik, masa kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, yang saya buat judul itu pas waktu itu masa turun ya, Pak. Iya. Sehingga harus menjual mobil-mobil pribadinya untuk kasih makan kambing. Memang benar, kok Bapak sampai selama itu, Pak? Maksudnya kok sustain banget gitu loh. Di usaha pelihara domba itu apa itu? Saya dari awal itu memilih untuk ternak domba. Kalau logikanya gini, peternakan itu sebenarnya kita kan ada pilihan. Ada pilihan, ada ternak sapi, ada ternak ayam, ada ternak domba, dan ada ternak-ternak yang lainnya. Tetapi di antara pilihan-pilihan itu, saya jatuhnya di domba. Di domba. Kenapa kok di domba? Di kambing. Karena satu-satunya yang sampai hari ini itu belum ada ikut campur tangan pemerintah sama sekali, itu cuma di domba aja. Jangan malah menghindari tangan pemerintah ya Pak ya? Gini, contohnya gini, logikanya gini. Kalau nanti sapi harganya sudah naik terlalu tinggi, ya kan? Iya. Itu biasanya kan diimporkan. Oke. Ya harganya otomatis ketika kita beli benihnya pas mahal, ternyata kita mau jual ada impor masuk, sudah turun harganya. Ya kita yang kalah. Ya sebenarnya itu bagus-bagus saja, tapi kalau kita peternak, kalau sampai seperti itu kita pas belanja pas benihnya mahal, nanti pas turun karena adanya impor itu ya kita yang rugi. Ayam juga sudah disetir seperti itulah. Ayam malah kayaknya pakan ya Pak ya, yang paling berat ya Pak ya. Iya. Nah satu-satunya yang tidak ada tendensi kemanapun itu kambing ya Pak? Kambing. Domba iya, ya? Domba. Kalau domba sebenarnya ada impor. Oh. Cuma impornya domba itu kan untuk kontes, bukan untuk bukan. Oh kayak etawa. Ya kayak etawa, terus bur, terus dorper dan sebagainya. Itu kan lebih condongnya ke kontes kan hari genetik ini. lah dan iya, apa genetik. gitu begitu. Iya. Tapi kalau kambing untuk disembeli belum ada yang impor. Belum ada ya. Memang nggak ada apa ya Pak? Apakah suatu ketika mungkin atau ada potensi itu untuk justru hari ini itu Indonesia justru ekspor malah. Iya, ekspor ke Malaysia, ekspor ke Brunei, itu malah ekspor bukan impor. Kok gitu Pak? Ya stok di sini kan lumayan banyak. Oh. Stoknya di Indonesia itu sebenarnya domba kambing lumayan banyak, makanya kita bisa ekspor ke Malaysia, bisa ekspor ke Brunei, dan dulu itu juga ada yang ekspor ke Arab Saudi kan ada. Berarti kan bagus malahan Pak ya? Iya. Kan apa lengaran devisa negara. Iya betul. Dan tapi ekspor itu nuntut harganya di sana masih oke? Masih oke. Masih sampai hari ini pun yang ke Brunei sama ke Malaysia itu masih jalan. Harganya juga meskipun yang masuk ke sana nggak tinggi banget, tapi sama lokal ya masih ada selisih lah. Jadi penyerapannya masih lumayan bagus. Oke, kalau Pak Toro juga ekspor juga atau seperti apa? Kalau saya sebenarnya kalau ekspornya sendiri enggak, cuma
biasanya diambil sama teman-teman yang eksportir. Oh, jadi pensuplai untuk teman-teman yang main ekspor itu ya? Iya. Kalau jenengan Pak, kan kemarin banyak yang komen juga, wah ini orang ini mainnya ngeri gitu loh. Iya. Nyalinya itu wedan lah begitu. Kok Anda senyali itu, no, Pak? Ya kita sebenarnya kalau memang mau terjun ke suatu usaha, ya kita harus terjunnya 100%. Bahkan kalau ada yang lebih dari 100 ya kita harus lebih dari 100 itu. Ya kita harus, ya suka dukanya harus bener-bener kita nikmati, alurnya kita naik, kita turun. Justru itu menurut saya ada naik ada turunnya itu pelajaran. Pelajaran yang apa ya, yang harus kita pelajari terus untuk menata yang lebih bagus gitu. Kalau itu loh, ya bener memang kan harus dinikmati ya, naik turun. Tapi kalau pas beneran turun kan yo ente-entean Pak, kayak apa yo, kayak kan semuanya dikerahkan ke situ habis-habisan gitu kan, iya gitu kan Pak. Ya gini, sebenarnya kalau bagi saya ketika turun itu justru karena kita diperintah sama Allah itu kan untuk berpikir. Ya itu, ketika pada waktu turun, ya kita di situ itu kita harus bisa mencari celah mana yang harus kita lakukan untuk mencari. Tapi tetap ada celahnya, ada kok. Ada celah yang terbaik dari turunnya itu mesti ada hikmahnya lah gitu loh. Jadi kita celahnya, oh ini ada celahnya ini, oh ada celahnya ini, ya sudah kita tetap harus mengambil itu. Contoh Pak Toro yang pernah mengalami masa yang sangat turun banget itu apa Pak? Terus jalan keluarnya piye? Nah, iya. Ya sebenarnya yang saya ceritakan di video sebelumnya itu kan suka dukanya belum segitu detailnya. Belum detail ya Pak ya? Belum detail. Sebenarnya suka dukanya banyak banget. Banyak banget. Ya salah satu contohnya 2019 itu yang 2020 yang ada corona itu aja ya. Itu sebenarnya kan tidak hanya karena corona aja. Saya pada waktu itu masih ditambah lagi sebenarnya ada. Uang di orang itu mandek semua, nggak bisa keluar. Jadi sudah corona itu domba yang ada di kandang nggak bisa keluar. Saya harus jual mobil-mobil 3 itu. Yang kemarin itu? Iya itu untuk ngasih makan itu. Selain itu uang yang ada di orang itu nggak ada. Maksudnya uang di orang gimana Pak? Ya kan di kandang itu kan gini. Ada sistem sebagian orang itu dulu kan karena sudah langganan ya. Itu ngambil barang nanti. Setelah itu bawa, besoknya lagi ngambil lagi. Bayar belakang. Berarti mereka beli di tempatnya Pak Toro? Iya gitu. Nah itu pada waktu itu pas awal corona, sudah ya mungkin ada sebagian yang memang memang lagi turun juga sama-sama hancurnya, nggak bisa mengembalikan uang dan karena nggak ada penyerapan pasar kan, itu kan ya wis nggak ngambil domba ke kita. Dan uangnya seharusnya dibayarkan juga nggak dibayarkan. Iya. Itu nggak 1-2 orang. Pada waktu awal corona itu ada 16 orang. 16 orang? 16 orang yang totalnya itu kalau nggak salah sekitar 1,3 M. Banyak ya Pak ya? Iya, itu 2 orang nggak bisa keluar. 16 orang itu yang 3 orang meninggal dunia. Yang 13 orang itu alhamdulillah sampai hari ini masih hidup. Tapi ada yang 1 orang itu sudah nggak ada di tempatnya. Ya mungkin nggak tahu kemana. Hari ini sudah kemananya sudah nggak ada. Tapi yang 12 orang masih ada. Terus gimana solusinya jenengan dengan menyikapi itu? Kan jenengan juga pas butuh untuk makani kambing-kambingnya sehingga harus jual mobil kan artinya jenengan lagi butuh uang juga begitu. Ya pada waktu itu cuma bertahan aja. Kita bertahan di situ. Makanya saya adanya mobil ya saya jual mobil. Saya jual mobil dulu karena sudah wis nggak ada yang dilihat lain. Sebenarnya saya punya tanah itu tak tulis dijual semua. Pada waktu itu aset-aset tanah itu ada 10 tempat itu mulai harga yang terkecil sampai harga yang besar itu saya tulis dijual. Tapi ya karena kondisi. Semua orang meskipun ditawari tanah semurah apapun nggak mungkin ada yang
nggak ada yang beli mau. karena Ya. memang kondisinya lagi berat, orang Kondisinya nahan cash kan Pak. Iya. Sebentar. Itu butuh uang untuk apa Pak? Toro kok butuh uang untuk makan ya atau Untuk ngasih makan itu, ngasih makan domba itu. dua domba berapa? 2.000? 2.500-an. Pakannya banyak ya berarti Pak? Per hari itu butuh pakan? Pakannya itu per hari itu pada waktu itu sekitar 10 juta per hari. Per hari 10 juta? Iya. Kalau sebulan berarti sudah 300 juta. Iya. Wih, iya Pak, butuh Iya. uang. Makanya saya bilang mobil Innova itu 1 bulan? 1 bulan habis. Saya beli itu 317 barunya. Baru 1 tahun. Saya jual laku 310. Tapi nggak rugi-rugi banget ya? Ya alhamdulillah nggak rugi. Kalau Jazia kemarin alhamdulillah lah beli 240 kan akhir tahun bisa laku 250 ya. Malah lumayan. untung. Kembali lagi ke utang tadi Pak. Iya. Terus sikap jenengan Pak. Sikap jenengan ketika ada orang seperti ini untuk pembelajaran bagi kita. Iya. Apa yang jenengan lakukan Pak terhadap orang-orang itu Pak? Yang pertama kalau prinsip saya itu sebagai orang yang diutangi, saya punya kewajiban untuk dalam bahasa Jawanya apa ya? Nagih. Ya, nagih mengingatkan. Kalau sudah saya ingatkan 3 kali, mereka nggak membayar, saya lihat aja. Saya lihat orang itu memang kondisinya gimana. Jadi dari orang-orang yang punya hutang 16 orang itu, kalau yang sudah meninggal 3 itu, ya saya hubungi keluarganya. Saya hubungi keluarganya. Kalau memang keluarganya ada, ya saya tanyakan. Kalau memang nggak ada, ya sudah. Kalau memang kondisi ekonominya nggak ada ya saya ikhlaskan biar yang meninggal Arwahnya bisa tenang ya Pak. Gitu. Tapi kalau yang ada 1 orang itu sebenarnya mampu dan anaknya juga bertanggung jawab. Tapi sampai hari ini pun juga nggak ada kelanjutannya. Tapi kalau untuk yang masih hidup ya saya tanyakan, saya lihat kalau kondisinya ada. Kok terus kemudian saya tanyakan 3 kali, setelah 3 kali nggak ada jawaban, ya sudah. Kalau sudah nggak ada jawaban, itu berarti ya saya gini kan, karena saya sudah diberi pesan sama orang tua yang jelas. Diberi pesan sama orang tua, memang saya diberi pesan sama orang tua itu gini, tanyakan, wis ditanyakan 3 kali nggak dianu ya wes. Setelah itu saya ikrarkan. Ikrar Pak? Iya saya ikrar apa itu Pak? Saya ikrarkan gini, kalau sudah nggak mau bayar, memang ada uang tapi nggak mau ada uang tapi kan kelihatan kan sebenarnya kita datang ke rumahnya ini tahulah ya. Iya tahulah. Dia lagi collab atau enggak kan kelihatan. Kalau masih ada aset mobil, aset tanah itu ya berarti kan memang nggak mau niat bayar kan. Kalau memang mau niat bayar ya uang namanya punya hutang, ya harus apa yang dia punya harus dijual. Kalau cuma nunggu kapan, banyak yang saya tanya itu jawabannya gini, ya nanti kalau punya uang saya bayar. Terus kapan? Ya saya nggak bisa menentukan kapannya. Nah, sampai ada yang saya sampean punya mobil ini gini. Ya nggak mau tetepan. Ya sudah, kalau sudah nggak mau ya berarti saya ikrarkan. Saya ikrarkan itu dalam arti gini, ikrarnya ini pesan orang tua karena pesan orang tua seperti itu ya saya lakukan. Jadi ikrarnya gini, kalau mau bayar, monggo dibayar kapan waktunya. Tapi kalau memang nggak mau bayar, ya nggak apa-apa. Saya anggap ini rezeki saya yang jenengan pinjam. Setelah ini mudah-mudahan oleh Allah rezeki jenengan menjadi rezeki saya. Saya cuma bilang gitu dok. Nanti setelah itu ya sudah. Kalau jenengan tidak ada jawaban berarti jenengan sepakat dengan apa yang saya katakan. Berarti mulai detik ini Bismillahirrahmanirrahim saya aminkan. Itu WA ikrarnya maksudnya? Ada yang WA, ada yang langsung. Tapi kalau saya cari bisa ketemu ya kita ngobrol langsung. Tapi kalau sudah kita nggak bisa ketemu, kita cari nggak mau nemu ya sudah ikrarnya lewat WA. Tapi bener, memang ya beberapa kejadian ya sudah terjadi. Gimana maksudnya kejadian gimana Pak? Ya kejadiannya gini, setelah saya ikrarkan seperti itu, mereka nggak ada jawaban sama sekali. Artinya berarti mengiyakan lah dengan ikrarnya jenengan tadi. Dengan yang saya ikrarkan mengiyakan. Kalau dibaca tapi dibaca kan? Dibaca. Ada centang birunya dua. Ya. Setelah itu sampai saya bilang gini, ya kalau jenengan saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Kalau nggak ada jawaban berarti jenengan sepakat dengan ikrar ini. Ya ternyata 1 kali 24 jam saya tanyakan lagi tidak ada jawaban. Ya sudah. Berarti mulai Bismillahirrahmanirrahim mulai detik ini saya aminkan. Nah setelah saya aminkan
Ya sudah, ternyata jarak berapa 3-4 bulan ya ada yang datang mau bawa uang. Ya ada, kalau yang sudah kejadian itu yang dulu itu ada 1 orang, tapi akhir ini setelah pas akhir puasa kemarin itu ada 1 orang, terus baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu ada 1 orang. Yang 15 tadi? Iya. Berarti baru-baru ini aja? Iya, itu ada, totalnya ada 3 orang lah yang sudah menemui saya. Iya, iya. Tapi mereka semua yang pertama membawa uang 43 juta. Karena memang ada utang 43 juta. Yang kedua yang hari raya kurang berapa ya, kurang 1 atau 2 hari itu, hari Kamis kalau nggak salah, ya hari raya kurang 1 hari, itu membawa uang 128 kalau nggak salah. Terus yang baru kemarin itu lumayan banyak, 200 jutaan. 200 juta? Iya. Terus dikembalikan ke jenengan? Dikembalikan. Saya tolak semua, saya suruh bawa pulang semua. Kan haknya jenengan Pak, Mas Yan? Bukan. Bagi saya karena sudah saya ikrarkan itu bukan hak saya. Karena dalam ikrar ada ini menjadi rezeki saya yang jenengan pinjam. Kan sudah saya ikrarkan, di akhir ikrar itu saya ikrarkan, mulai detik ini jenengan sudah tidak ada urusan hutang piutang dengan saya. Berarti jenengan anggap lunas? Lunas. Tapi dengan konsekuensi rezekinya dia yang menjadi rezekinya jenengan? Iya, iya. Ya itu karena pesan orang tua seperti itu. Tapi memang ada grafik yang signifikan yang jenengan rasakan setelah ikrar itu? Ya alhamdulillah. Hari raya 7 atau hari raya 8 ya, tahu-tahu dapat WA dari Jakarta. Itu ada penambahan kuota untuk kontrak Idul Adha itu 1.000 ekor. 1.050 ekor. Yang awalnya berapa awalnya? Yang awalnya yang sudah masuk kan 2.000. Tambah 1.500? Ini 1.050. Wah berarti 3.000 lebih? Iya. Ini masih ada lagi, kemungkinan masih ada tambahan lagi. Masya Allah. Ya masih kemarin itu kan ini, Pak ini belum fix, nanti masih ada tambahan lagi, tapi nanti untuk tambahan yang berikutnya ada kontrak tersendiri aja gitu. Sudah ada kode seperti itu. Nah ini boleh nggak Pak ya? Maksudnya dengan dengan SAR apa ya? Iya. Hukum fikih kayak gitu boleh nggak kayak gitu? Ya kalau menurut saya sah-sah saja. Sah-sah saja ya? Iya, sah-sah saja. Karena itu gimana ya? Kalau masalah rezeki itu dipinjem nggak dipinjem itu kan nanti Allah sendiri yang ngatur. Tapi bagi saya ya sudah wis, ini rezeki itu kalau prinsip saya sebenarnya satu. Rezeki itu tidak mungkin pernah akan tertukar. Jadi rezeki saya tetap akan kembali ke saya. Mungkin yang seharusnya datang tahun ini mungkin oleh Allah diatur yang lebih indah akan datangnya mungkin 3 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang. Mungkin di waktu itulah saya paling butuh rezeki gitu. Kalau menurut saya seperti itu, wis. Menarik. Iya. Tadi Mas dapat ikrar itu dari orang tua? Dari orang tua. Dari bapak atau ibu? Dari ibu. Yang paling sering menasihati saya itu ibu. Saya juga sering diskusi dengan Pak Toro ini di belakang layar, Bapak. Iya. Pak Toro ini sering merujuk ke ibu saya. Ibu saya. Iya. Maksud kok ibu terus spesial apa nih ibu? Spesial apa ibu di mata Pak Toro? Ibu itu bagi saya itu sudah menjadi titahnya Allah untuk menghormati banget ibu gitu loh. Karena ada pepatah kalau surga di bawah telapak kaki ibu itu. Saya itu apapun bagaimanapun itu tidak pernah lepas dari namanya orang tua. Jadi orang tua apalagi ibu ya, baik itu ibu kita kandung ataupun ibu mertua itu bagi saya sama saja. Terus tadi juga Pak Toro bilang disupport, maksudnya disupport itu dalam bentuk apa? Disupportnya ibu itu kalau material enggak, cuma disupportnya lebih ke nasihat-nasihat. Nasihatnya itu banyak yang menenteramkan gitu. Iya toh? Iya. Apa contoh nasihat yang mungkin Pak Toro ingat betul atau apa? Nasihatnya gini dok, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Meskipun uang itu masih dibawa orang, yakinlah suatu saat pasti akan kembali. Meskipun kembalinya bukan dengan uang dari situ, tapi dengan jalan yang lain. Wis pokoknya kembali lagi, mesti semuanya akan kembali. Oh, berarti termasuk ketika Pak Toro tadi dalam uang dibawa itu, iya. Pak Toro konsultasinya ke ibu ya? Iya, iya. Terus ibu itu yang selalu pesan ke saya, yang saya selalu ingat itu. Apa? Dalam keadaan apapun, jangan pernah melupakan sedekah. Gitu. Ketika kemarin tuh ya, bener saya pas waktu dijatuh di bawah. Tapi sama ibu tambah diperintah, ayo cepet sedekah sing akeh. Seperti itu. Padahal lagi jatuh loh, Pak. Iya. Lagi jatuh sudah sedekah. Iya, karena
Ibu bilang ya memang secara tuntunan agama pun juga bilang memang seperti itu. kan, Sedekah kan memang untuk bukan sirawalan ya, lagi ya benar kan, sedekahlah dalam keadaan siri dan terang-terangan. Iya. Ada juga yang lagi pas lapang dan juga sempit ya kan ya. Oke. Iya. Dan jenengan enggak pernah apa ya, menolak atau apa yang menurut jenengan, oh ini enggak seharusnya begitu, enggak pernah ya? Enggak. Saya apa yang saya katakan ibu itu ya sudah wis saya lakukan. Yang penting apa yang saya katakan ibu tidak bertentangan dengan syariat, ya sudah mesti saya lakukan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya tak angen-angen, tak inget-inget semua apa yang dinasihatkan ibu itu tidak pernah keluar dari syariat semua. Mungkin ya kebetulan maksudnya ibu Pak Tori ini kebetulan orang yang mungkin berilmu atau yang bijaksana begitu ya. Ya sebenarnya kalau ibu itu bukan orang yang pondokan atau itu. Bukan kiai lah. Ya bukan apa laki-laki kan kiai lah ibu. Bunyai bukan ya? Bukan. Oh, saya kira tadi bunyai. Bukan, ibu bukan itu ya? justru dulunya itu Kristen kok. Oh, malah. Iya. Ibu itu dulunya Kristen. Tapi ketika nikah dengan bapak itu baru masuk Islam. Ya, terus tapi Islamnya juga pada waktu itu cuma Islam apa ya namanya, Islam KTP ya, nggak ngerti dulunya, nggak pernah sholat, nggak pernah lah ibadah itu nggak pernah. Seiring dengan berjalannya waktu, anak-anaknya mulai besar. Saya sama kakak itu saya mulai masuk pondok. Saya masuk pondok pun dulu itu kan nggak ada toh tuntutan dari orang tua atau apa, karena orang tua juga nggak ngerti apa ya. Mondok atas keinginan sendiri ya? Ya, mondok atas keinginan sendiri. Jadi dari saya mondok itulah akhirnya orang tua ikut-ikutan mau belajar ya. Oh. Ibu itu bisa membaca Al-Quran sudah tua. Iya. Baru saya ingat saya SMP itu ibu baru belajar abatasa itu. Tapi percepatan begitu ya. Iya. Pembelajarnya sungguh-sungguh sehingga ya mungkin juga orang kan kalau sudah usia 40 ke atas biasanya kan lebih bijaksana, lebih atau mungkin kadang-kadang kalau kita sedang ada problem yang bisa melihat sudut pandang yang lain itu orang luar Pak, betul, gitu ya. Orang-orang kalau kita on problem itu kita nggak bisa melihat sudut pandang yang luas begitu. Iya, betul. Iya, betul. Terus akhirnya kembali lagi ke permasalahan tadi sehingga ada yang dikembalikan, kemudian yang tidak ada kembalian diikrarkan begitu Pak ya. Iya. Terus yang kemudian yang diikrarkan itu kan artinya rezekinya jenengan ambil Pak. Terus dampak bagi dia itu ada nggak yang kemudian ternyata juga turun juga karena dia sudah ada ya gitu ya Pak? Dari ketiga-tiganya itu saya sebenarnya juga kasihan sebenarnya. Juga kasihan? Iya sebenarnya kasihan. Dari ketiga-tiganya itu ternyata ya usahanya bercerita ke saya ya semua usahanya hancur semua. Sampai hari ini dari tiga-tiga itu pas waktu datang ke rumah itu hancur semua. Usahanya jatuh, yang dulunya usahanya laku, usahanya jalan, hari ini nggak bisa jalan. Nggak bisa survive ya Pak ya? Iya. Untuk ada yang satu itu ya ibaratnya untuk makan aja sulit sekali. Tapi sebenarnya saya tapi dari situ saya cuma bisa menasihati yang jenengan istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Kalau saya dengan jenengan sudah nggak ada urusan apa-apa. Saya bilang gitu. Berarti untuk mengadakan uang yang dikembalikan jenengan berarti dia ngada-ngada aneh banget ya Pak? Ya menjual aset. Akhirnya tetap menjual aset ya. Iya. Tapi jenengan kembalikan, bisa dipakai modal lagi untuk mungkin seperti itu. Nanti bisa buat modal lagi gitu. Ya saya bilang jenengan bawa pulang uang ini uangnya jenengan manfaatkan, jenengan gunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Pesannya gini mungkin Pak, mungkin kalau orang berhutang, kalau punya hutang ya jangan sampai ada niat untuk tidak mengembalikan itu bahaya gitu loh, fatal ya Pak ya. Sebenarnya saya itu sebelum saya mengikrarkan itu, saya juga sudah saya nasihati banyak-banyak. Kalau di WA itu saya nasihati, saya bilang meskipun kita mati syahid, tapi kalau kita masih punya hutang, amal kita tidak akan diterima. Saya sudah bilang gitu, sudah banyak bilang lah ini hadisnya ini gini, tapi ya mungkin mereka nggak tahu lah sampai seperti itu ya, karena saya sudah mentok
ya terpaksa. Tapi yang saya ikrarkan itu kalau yang saya lihat memang keuangannya memang ya lagi jatuh, ya saya nggak akan saya ikrarkan. Saya cuma yang anu aja, yang apa ya, yang memang saya lihat memang punya, tapi memang nggak mau begitu, nggak mau membayar. Ada niat yang kurang baik. Gitu. Lah, ada niat yang kurang baik gitu. Kalau yang lagi jatuh, sikap Pak Toro gimana? Ya saya cuma bilang gini aja. Nggih, nanti kalau jenengan sudah punya uang, tolong diusahakan untuk dikembalikan. Ya saya nggak harus jenengan bayar lunas langsung, enggak. Tapi tolong dicicil. 1 bulan berapapun saya terima. 1 juta, 2 juta pun saya terima. Saya bilang gitu. Jadi intinya juga lunak juga sebenarnya Pak Toro ya untuk yang sedang kondisi. Terus kemudian gini Pak, kembali lagi ke bisnis ya, ke bisnis domba dan kambing. Pak Toro sudah 17 tahun. Iya. Posisi yang paling apa ya? Menurut Pak Toro paling top lah, paling itu saat kapan, Pak? Saya posisi paling top itu 2016-2018. 2 tahun? Ya, 2016-2019. 3 tahun berarti 3 tahunan. Itu posisi puncak top, paling top. Itu sudah apa ya, ibaratnya wis ya Allah lah yang ngatur, tapi ibaratnya wis kayak mengalir uang itu sebenarnya. Tidak pernah sat lah jalan uang, nggak pernah habis. Iya. Sampai atau apa ukurannya, populasi berarti atau apa? Ya ukurannya di populasinya sudah terpenuhi. Sampai berapa populasi? Kalau populasinya 2.500. Tetap 2.500 ya, itu. Cuma pada waktu itu kan kita setiap hari itu ada selain dari kandang sendiri, kita keluar masuk dari kandang lain. Mitra bahasanya? Mitra, iya. Dulu kan saya banyak mitra. Mitra saya itu ada 148 kandang kalau nggak salah. Selain kandang jenengan aja 2.500. Iya. Kandang mitra ada 1.000, ada 148-an. Banyak banget ya Pak ya? Iya, itu setiap hari itu keluar, setiap hari masuk. Setiap hari itu saya benih itu harus nyetor ke kandangnya orang-orang yang bergiliran. Itu 1 hari totalnya mesti 1 truk. Setiap hari 1 truk? 1 truk, sekitar 180 ekor. Setiap hari. Jadi sekarang ngepeng lah ibaratnya. Iya. Tinggal ngalikan. Iya, tinggal ngalikan aja. Nah, setiap hari saya harus juga memanen 180 dari luar aja. Yang sudah dewasa? Yang sudah dewasa. Dan saya juga menyediakan pakan sejumlah 148 kandang itu. Kebayang ya Pak ya, maksudnya ekosistemnya sudah terbentuk lah ya? Sudah terbentuk. Jadi dulu itu saya kemitraan itu beli domba dari saya, nanti jualnya lagi ke saya, pakan juga harus dari saya, nanti kontrak harganya. Tapi untung, mitra untung ya Pak ya? Mitra untung. Kalau mitra diuntungkan. Kenapa saya bilang diuntungkan? Karena kalkulasinya sudah jelas. Kalau masuk harga sekian, keluar harga sekian, itu di kontrak sudah tera jelas. Dan pakan itu habisnya sudah bisa dihitung sekian. Kalkulasi. Ya tinggal kalau perawatannya bagus, nanti wis jelas sudah wis sudah wis dihitung, sudah pertambahan bobodon 1 bulan sekian. Itu sudah kelihatan. Ya tapi ya kembali lagi, saya bukan berarti saya masuk enak ya, masuk dapat untung, keluar dapat enggak. Saya jadi masuknya itu kadang saya ngambil labanya dari benihnya. Tapi nanti jualnya saya kadang rugi. Ya saya per hari itu jual itu ngambil gemukan rugi 10 juta, 8 juta ya biasa. Tapi benihnya saya per hari laba 15-20 juta ya biasa. Ya. Artinya tidak serta-merta harus untung di semua transaksi ya Pak. Artinya juga tetap bijaksana dalam bagaimana juga bisa berkembang bareng, jenengan berkembang, mitra senang. Gitu ya. Banyak tapi Pak ya segitu Pak. Maksudnya putarannya banyak banget tapi itu Pak. Mitranya di Pari semua atau di mana? Di Blitar, di Malang, Tulungagung, Trenggalek, di Kediri, Jombang, banyak di Madiun, banyak sampai di Sidoarjo ada, ya ada. Sidoarjo ada, tapi yang terbesar ya tetap Kediri, Jombang, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Blitar, Malang. Itu yang terbanyak di situ. Terus Pak,
Berarti kalau bicara omset berarti wakil lah Pak ya. Nggak berani disebutkan gitu ya. Tinggal ngalihkan aja ya. Saya nanti takut dikemplang sama sebelah. Iya. Begitu. Terus kok sampai sekarang berlanjut itu sistem? Karena ada COVID kemarin. Ada COVID. Ya sekarang hampir tidak ada peternak, kemitraan sudah hampir nggak ada. Oh. Karena gara-gara COVID kemarin itu banyak yang gulung tikar semua. Pada pindah profesi atau seperti apa? Ya banyak yang pindah profesi. Tapi ini kemarin sudah mulai banyak yang telepon, WA lagi sudah mulai request. Banyak. Ya request. Gimana? Ya nggak apa-apa. Ini mau saya tata lagi. Kan artinya mereka sudah punya kandang ya Pak ya? Iya. Kan sudah. Nggak modal seperti yang dulu banget gitu loh. Iya. Sudah kandang sudah ada, tinggal benahi lagi. Mereka sudah bisa action lagi sebenarnya. Total populasi pas waktu paling top itu Pak, itu sampai berapa jenengan? Sama mitra-mitra begitu? Yang mitranya itu pada waktu itu paling banyak sekitar 4.000 berapa gitu. Kalau total semua mitra? Iya di mitra. Oh 4.000 itu? Iya. 4.000 tambah 2.500 berarti Iya. sekitar 6.500. Iya. Sekitar. Ya, lumayan. Tapi dengan satu truk yang keluar itu jenengan nggak bingung jual Pak? Enggak, alhamdulillah kan saya juga sudah ada ini, sudah Market. Ya, pasarnya ini nanti ambil hari ini, nanti disetorkan ke rumah potong ini, nanti ini. Saya kan banyak langganan juga, langganan rumah potong, langganan rumah makan, itu banyak. Memang kalau apa ya Pak, kalau kayak jenengan di penjualan, di trading itu relasinya harus banyak begitu Pak? Iya, betul. Dan itu dibentuk dengan adanya waktu yang cukup panjang ini ya Pak ya? Iya, iya kita harus memang ya butuh proses lah. Nggak langsung salah PIM dapat nggak bisa. Tapi artinya jenengan kan juga berproses Pak, bukan diwariskan atau jenengan mengawali ini dari nol kan, dari yang di video sebelumnya kan? Iya. Di berapa? Di usia. Ya saya 2006 itu baru 12 ekor dulunya. Ya prosesnya dari awal. Mungkin kalau lihat wajah saya orang-orang sudah tahu semua lah, orang-orang pasar itu mungkin sejawa Timur, enggak sejawa Timur lah, sejawa sudah tahu saya semua. Dulu saya 2006 itu pakai gonceng sepeda motor, itu juga ada yang sudah banyak yang tahu. Saya nyeret geledekan, kalau di sini ada nyeret geledekan, itu juga sudah banyak yang tahu. Geledekan itu ya, alat transportasi roda 2 yang di belakang. Ada yang geret apa ya? Iya, ada yang geret sepeda motor itu. Karena belum punya pickup. Belum ada pickup ya. Itu sampai Lumajang saya. Masya Allah. Bawa 15 ekor, 14 ekor gitu. Ada juga perjuangan juga ya Pak? Iya, ya kadang kalau yang nggak tahu dikira dari orang tua. Saya dulu dikasih orang tua. Saya jujur orang tua itu ya wis pas-pasan lah. Bukan saya keturunan orang kaya, kan bukan. Ya wis pokoknya ya kita ya, cukup lah ya. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terus Pak, ketika jenengan sudah mengalami fase-fase yang jatuh naik, jenengan memandang kalau apa ya, tadi kan masalah rezeki kan, pokoknya kalau sudah menjadi jatah rezekimu tidak akan tertukar kan Pak? Iya. Memandang kehidupan lah, memandang siklus ini bagaimana Pak? Maksudnya bisa menyimpulkan apa begitu? Ya, turun dari perjalanan yang panjang itu ya, perjalanan saya mulai dari awal sampai hari ini, mulai saya 2006 itu mulai sampai hari ini, ya wis naik turunnya perputaran itu ya wis ibaratnya kata orang Jawa rodo itu pasti berputar. Pasti itu berputar ya. Kita tidak boleh terlalu kita tidak boleh terlalu susah ketika kita di bawah, tapi jangan pernah lupa daratan ketika kita di atas. Ya wis, kita di bawah ya kita syukuri, ya kita berusaha bagaimana kita bisa kembali ke atas lagi. Ketika kita di atas ya jangan pernah sampai kita lupa ke bawah. Jadi ya wis, kita posisi di tengah, di atas, di bawah, ya kita tetap manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, tidak pernah luput dari dosa. Ya sudah wis, pokoknya kita di bawah, di atas, di tengah, kita tetap
bagi saya ya sama wis. Anu ya apa ya? Ya mungkin itulah makna apa? Zuhud lah gitu Pak ya. Jadi kalau di bawah ya nggak harus bersedih-sedih banget, nggak usah baper-baper banget. Pas di atas juga jangan sombong, jangan euforia, ya sopo enake begitu ya. Ya ibaratnya kalau kita itu ketika kita di bawah kita naiknya sepeda motor. Biasanya kalau kita pergi-pergi kemana-mana sepeda motor. Ketika kita di tengah ya wis pakai sepeda motor. Kita di atas pun tidak harus pergi sedikit pakai mobil, enggak. Kita ya sepeda motor biasa aja wis. Kita pakai sepeda motor, sepeda ontel, kita jalan kaki ya sudah biasa aja. Saya itu sampai hari ini pun ketika pada waktu setiap hari dulu itu pas 2016 2019 ya setiap hari saya kerja di kandang ya juga sama. Jadi kan kalau di kandang saya waktunya ngasih makan ya saya ikut ngasih makan. Kadang saya juga ikut nyelep kotoran. Ya sudah wis. Contohnya hari ini mohon maaf jadi kepotong. Iya, enggak apa-apa. Contohnya hari ini tadi mau syuting Pak Toronya mana? Masih ngasih pakan masih ngasih pakan kambing. Pak Bos loh ini. Ya sudah wes. Saya dari dulu itu ya juga seperti itu. Oh saya kalau pergi kemana-mana ya setiap hari ya pakai sepeda motor. Jarang saya pakai mobil itu jarang. Ya sudah kecuali kalau sama keluarga itu biasanya saya pakai mobil. Tapi kalau sendiri itu ya sering pakai sepeda motor. Kalau di kandang ya mungkin sering kok banyak orang yang datang ke kandang itu nyari saya, itu mau cari Pak Toro kemana, ya sudah wis saya. dikira apa? Anak kandang. Gitu. Ini bose gitu. Ya saya kalau di kandang sama anak-anak itu kan, saya kan juga bilang sama anak-anak, sampean itu kalau di kandang sama saya sama. Sampean itu kerja, saya juga kerja di sini. Oke. Ya saya prinsipnya saya sama anak kandang itu sama, saya di kandang posisinya saya sama. Jadi anak-anak itu kadang ya juga perintah saya ya biasa. Ketika nyelep kotoran itu anak-anak di atas saya di bawah, Pak ambilkan ini, ya sudah biasa. Oke, Insya Allah luar biasa. Pak ini sudah mulai surup loh Pak, ini teman-teman pecah telur ini syuting kita ini di sawah. Iya. Karena kan pecah telur itu di desa. Banyak yang belum tahu pecah telur itu di desa Pak, dikira dari kota. Gitu, kita di Tulungagung, Pak Toro ini rumahnya di Kediri, di Pare. Badas atau Pare sih Pak? Ini sekarang ikut Badas. Badas, dulu Pare ya? Kalau dulu ikut Pare ya. Di Badas itu dekatnya Pare, dan kita sedang di sawah, ada pohon jagung. Ini kita juga tadi pesan kopi, ini di belakang warung kopi gitu. Dan ini sudah mulai surupi menjelang maghrib. Nah ini pembahasan terakhir saya Pak. Ada yang ingin saya kritisi, bukan kritisi sebenarnya. Ada batin yang memandang itu sebenarnya ini kurang bagus, tapi sudah menjadi lumrah di teman-teman itu trading kambing Pak, atau trading ayam. Yang kadang-kadang itu sering sekali mengatakan apa ya Pak, menurutku, sumpahin loh. Terus kemudian juga kadang-kadang mereka harus ada sedikit-sedikit berbohong dalam. Itu menurut Pak Toran pelaku ini. Itu gimana menurut jenengan Pak? Ya memang itu kalau saya pelaku lapangan ya. Saya memang bukan saya sok suci, bukan. Bukan berarti saya sok suci, bukan. Tapi karena saya juga kembali lagi saya juga dipesan sama orang tua. Memang kayak ibu lagi. Iya, dipesan lagi sama orang tua. Jangan sekali-kali pernah berbohong. dalam hal apapun, termasuk dalam hal kita berdagang ataupun itu, kita memang dipeseni memang nggak boleh berbohong, dan itu pun secara syar'i. Bukan saya sok suci atau sok enggak, tapi memang ajaran dalam agama Islam itu memang kita dilarang berbohong dalam berdagang ya. Memang kalau yang di lapangan yang terjadi itu banyak dari saya sering mendengar, saya tahu belinya itu dari teman si A itu sekian, tapi ketika ditawarkan ke saya itu sumpah kalau belinya sekian. Ya kalau bagi saya itu ya kurang bagus lah. Ya itu kalau apa ya, sumpahnya itu kadang sumpahnya sampai bilang di pasar itu ya, sumpah lek sampai iki lek tuku gak sakmene
piceko. Ya, nyuwun sewu saya agak kasar bilang ya. Itu kayak seperti itu. Sumpah sampai kan ilang kabeh duitku. Lah itu. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau menurut saya ya teman-teman itu kan bilang gini. Lek sumpah ya, kalau sumpahnya pedagang itu apa ya mandi bahasa Jawa kejadian, kejadian. Gitu. Ya semua pedagang itu mesti buta dan uangnya hilang semua. Ya. Tapi kalau bagi saya sebenarnya itu memang benar hilang. Tapi yang hilang bukan zatnya uangnya, tapi berkahnya. Berkah dari uangnya itu yang hilang. Jadi hilang duitku, ya uangnya nggak hilang, tapi berkahnya hilang. Kita contoh aja. Sebenarnya pedagang kambing itu, jadi saya ceritakan, cuma berangkat jam 6 pagi sampai jam 10 sudah pulang. Itu kalau cuma cari uang 500.000 sampai 1 juta itu paling gampang. Tapi kenapa sampai hari ini itu pedagang-pedagang itu banyak kok ngeluh uangnya nggak tambah-tambah. Ya itu kalau bagi saya yo karena itu. Yang sumpah-sumpah tadi salah satunya. Itu, ya salah satunya itu karena sumpahnya itu. Makanya berkahnya hilang. Ya nggak tahu uangnya itu hilangnya kemana. Hilangnya bukan hilang langsung hilang, zatnya bukan. Tapi tahu-tahu kok uangnya hilang, uangnya kok habis, nggak bisa ngumpul. Itu kan ya rahasia Allah lah. Terus ada lagi yang sumpah, ada lagi picek kok lah, itu buta mataku kalau sampai ini nggak belinya. Contohnya ini, misal ada kambing dijual 2 juta. Ini kalau nggak 2 juta, aku wani picek kan itu ya. Kan gitu, kalau ini aku polanya bukan 2 juta, aku berani buta mataku kan gitu kan. Ya itu sebenarnya memang secara dohirnya nggak buta, tapi yang buta mata hatinya. Mata hatinya. Iya, kalau saya seperti itulah. Jadi saya bukan sok suci, saya bukan sok alim, bukan, tapi saya berusaha untuk menghindari itu semua. Jadi ya kalau saya di pasar, saya beli, kalau nanti saya jual, kalau saya ditanya, masa segini nggak laba? Sebenarnya sudah laba, tapi masih kurang. Kalau dihitung sama ongkosnya masih terlalu tipis. Tapi kalau kadang saya juga masih saya kata, ini loh belinya saya sekian. Ya. Tapi benar-benar yang dikatakan benar-benar. Ya saya katakan seperti itu. Kadang ada teman-teman itu ada sebagian gini. Ya sebenarnya maunya jujur, tapi bagi saya jujurnya kurang. Jadi gini, iki loh. Aku tuh ini loh saya belinya 1 juta, sebenarnya belinya 975. Katanya loh, wong belinya 975 atau kok dibilang 1 juta. Yang 25 itu ongkosnya. Loh sebenarnya nggak gitu harusnya. Kalau memang belinya 975 ya dibilang aja. Iki loh beliku 975, tapi biaya saya membawa ke sini dan sebagainya itu 25.000. Ketemunya 1 juta ya harus kita bilang seperti itu kalau memang. Kalau saya beli dari luar kota belinya 1 juta. Ini beliku 1 juta, tapi ongkosku dari sana ke sini loh 1 ekor jatuhnya 50.000. Berarti sudah 1.050. Saya kalau saya ya wis ngomong gitu apa adanya gitu. Dan ternyata bisa tumbuh ya Pak. Maksudnya jenengan dengan jujur, dengan menerapkan ya insya Allah lah sesuai dengan amanah ibu dan juga toh juga bisa besar begitu, nggak harus bohong juga begitu. Nggak harus bohong. Itu pun kalau bagi saya gini, kalau prinsip saya. Kalau kita beli harga 1 juta, kok kita bilang belinya 1.100.000, kok ada orang sampai beli 1.100.000, beli ke kita 1.150.000, yang 100.000 itu bagi saya haram. Karena itu yang 100.000 itu yang haram. Kalau yang 1 juta nggak haram, yang 50 nggak haram. Tapi yang 100 selisih kebohongan itu ya. Selisih kebohongan itu yang haram. Oh, itu madhabnya Pak. Iya. Ini nggak ada di mana-mana ini madhabnya. Iya, itu bagi saya itu. Ya itu yang prinsip pribadi. Itu madhab perdagangan saya seperti itu. Nanti dicari di madhab siapa nggak ada. Ini madhabnya Pak Toro ini. Iya. Masya Allah. Nggih Pak, saya kira sudah cukup banyak yang nanti kalau masih ada yang tanya-tanya di bawah. Oh ya, satu lagi. Iya. Pak Toro kayaknya kok kemarin ada satu komen yang kemudian balas satu komen itu dengan banyak. Iya. Kok kenapa Pak? Apa kemarin apa konteksnya? Konteksnya kalau kemarin itu saya membalas 6 kali ya. 6 kali kalau misalnya. Iya, kalau 6 kali. Itu karena saya nggak merasa. Karena, apa tuh kok isinya? Uang, saya ada pinjam belum bayar. Pak Toro kalau ambil bayar dong, kayak gitu. Iya. Mungkin bahasanya lain tapi kira-kira gitu. Iya gitu, ya.
Makanya saya kan itu saya lihat akunnya akun baru. Akunnya komennya tanggal 14. Itu buatnya juga tanggal 14. Iya, itu kan berarti ya sudahlah, itu ya mungkin orang iseng atau orang apa. Tapi memang di online kayak gitu Pak, banyak Pak. Maksudnya netizen kadang banyak yang baik, banyak juga yang malah gitu-gitu begitu. Tapi kalau bagi saya yang penting karena saya sudah ada jawaban, sudah saya jawab. Ya, karena wah ini kalau dibaca orang kalau nggak saya jawab, saya dikira saya nanti bawa uangnya orang. Saya kalau memang kemarin itu pernah ada ya satu kandang itu ngambil yang Idul Adha, waktu Idul Adha kemarin itu ada satu kandang itu ditanya orang, karena kandang yang saya ambil itu punya hutang di kandang lain. Nah, ketika ditanyakan uangnya, jawabnya katanya masih saya ambil, masih saya bawa gitu loh. Padahal jenengan bayarnya dia full. Saya sudah bayar full, tapi memang saya bayarnya pada waktu itu bukan pakai uang. Jadi bayar saya kemarin tahun lalu itu tuker. Jadi barter barang. Jadi saya nggak mau bayar uang, juga saya nggak mau dibayar uang. Jadi barter barang 1 kilo, tukar 1 kilo. Tapi kebetulan saya butuh yang kecil, sana butuh yang besar. Nah sana ada punya barang besar, saya punya barang kecil. Saya punya barang besar, saya punya barang kecil. Saya butuh yang kecil, sana butuh yang besar. Ya sudah, wis akhirnya barter barang itu. Pak udah maghrib Pak. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Toro atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Nanti sambung lagi Pak kalau ada yang kurang ya. Insya Allah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai ngopi dulu Pak. Iya.